Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Safitri. Saya mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari kelas Manajemen 25A. Jadi pada video kali ini saya ingin membahas dan mengulas tentang sebuah film asal Korea Selatan yang menurut aku benar-benar berkesan buatku. Judulnya Train to Busan. Film ini disutradarai oleh Yoon Sang-ho dan rilis pada tahun 2016. Mungkin banyak dari kalian yang udah pernah nonton, tapi aku yakin setiap kali ditonton ulang, sensasinya tetap sama, tegang, emosional, dan bikin mikir. Film ini bercerita tentang perjalanan kereta dari Seoul menuju Busan yang tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk karena wabah zombie. Fokus ceritanya ada pada Seok-woo, seorang ayah yang sibuk bekerja, dan anak perempuannya Suan. Mereka cuma mau ke Busan buat ketemu ibunya Suan, tapi siapa sangka perjalanan yang harusnya biasa aja dan sederhana itu malah jadi perjalanan penuh perjuangan, ketegangan, dan pengorbanan. Buat aku, bagian paling menarik dari film ini adalah bagaimana hubungan antara para penumpang di dalam kereta berkembang seiring waktu. Selain Suan dan Seokwoo, kita juga diperkenalkan kepada pasangan suami istri yang sedang menunggu kelahiran anak mereka. Mereka berjuang habis-habisan buat tetap hidup dan saling bantu satu sama lain. Pasangan suami istri tersebut adalah Sang Hwa dan Sung Kyung. Karakter Sung Hwa ini benar-benar kuat dan berani, tapi juga penuh empati. Dia sering membantu penumpang lain, bahkan saat situasi makin kacau. Interaksi antara Seokwoo dan Sang Hwa juga seru banget. Awalnya mereka nggak akur, tapi lama-lama mereka saling menghargai dan berjuang bareng untuk menyelamatkan orang lain. Dan di sini kita juga diperkenalkan pada dua karakter pelajar, yaitu Yongguk dan pacarnya Jinhae. Hubungan mereka cukup manis dan tragis karena keduanya berjuang untuk bertahan hidup saat wabah zombie menyerang kereta. Adegan mereka tidak terlalu banyak di filmnya, tetapi mereka tetap salah satu karakter penting di film tersebut. Dan ada karakter bernama Yeon Suk. Karakter ini mungkin bakalan bikin kalian naik darah saat nonton filmnya. Tapi tenang, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Setiap perbuatan pasti ada karmanya. Yang aku suka dari film ini adalah caranya menunjukkan sisi manusia dalam kondisi genting. Dari karakter yang awalnya egois, pelan-pelan berubah jadi orang yang rela berkorban. Film ini bikin aku sadar kalau di balik ketakutan dan kekacauan, masih ada nilai kemanusiaan yang gak bisa hilang. Secara visual, Train to Busan juga keren banget. Adegan aksi di dalam gerbong terasa nyata. Efek zombinya meyakinkan dan ritme ceritanya pas tegang tapi tetap menyentuh. Musik latarnya juga ikut mengangkat suasana, bikin penonton awal terbawa emosi dari awal sampai akhir. Kelebihan film ini menurut aku terletak pada alur dan emosinya. Penonton diajak naik turun dari panik, sedih, sampai terharu. Visual keren banget, efek zombinya realistis, dan musik latarnya pas banget buat ningkatin suasana tegang. Kalau soal kekurangannya, mungkin di beberapa bagian ada karakter yang terlalu cepat hilang atau kurang dijelaskan. Jadi terasa agak terburu-buru. Tapi itu nggak ganggu jalan ceritanya secara keseluruhan kok. 유선! 우리 딸 이름 상원이야. 알았지? Di adegan tersebut, nampak Seok-hwa mengorbankan hidupnya demi sang istri. Di situ aku cukup terkejut bahwa yang karakter yang aku sangka akan bertahan hingga akhir harus mati dan mengorbankan diri demi
yang lainnya tetap bisa hidup. Dan di adegan itu juga, dia memberitahu kepada istrinya bahwa dia memberikan nama Yeon Suyun pada putrinya. Sebelum akhirnya dia mati diserang oleh para zombie. Dan dibalik semua ketegangan itu, film ini ngasih pesan moral yang dalam banget. Train to Busan ngajarin kita tentang arti kepedulian, keberanian, dan pengorbanan, bahwa manusia sejati bukan dilihat dari kekuatannya, tapi dari seberapa besar ia peduli pada orang lain. Jadi buat aku, Train to Busan bukan sekedar film zombie, tapi film tentang hati manusia yang berani, lembut, dan kadang rapuh. Pokoknya buat kamu yang suka film aksi tapi juga punya makna dalam, ini wajib banget ditonton. Dan aku kasih sedikit spoileran ya di akhir. Selamat menonton. Jadi itu dia pembahasan kita mengenai film Train to Busan. Jadi gimana? Tertarik buat nonton? Atau udah nonton? Kalau sudah nonton, tolong kasih pendapatnya dong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.